Kami tetap mendukung Barreskrim Mabes Polri dan meminta atensi khusus kepada Pak Kapolri juga untuk segera menuntaskan kasus-kasus judi online. Ya iyalah, iyalah. Gugat balik nggak? Dari bulan Guritno juga manajernya bilang korban kan dia juga. Tahu. Kalau kita tahu, setelah itu saya tahu, nah baru saya. Para artis yang memarketingkan ini nggak paham. Yang penting kan namanya uang masuk dari jasa marketing kan mereka terima. Nih ada, coba iklankan ini, game ini. Ya mereka nggak sadar kalau itu adalah judi. Kontroversi judi online kembali menjadi sorotan. Tidak hanya marak dan menyasar sejumlah kalangan, tetapi juga menyeret sejumlah artis yang disebut-sebut ikut mempromosikan akun judi online. Menanggapi hal itu, Ketua Relawan Indonesia Bersatu, Lisman Hasibuan, kembali mendatangi Barreskrim Polri dan mendesak aparat kepolisian untuk menaikkan status artis berinisial W dan N agar ditetapkan menjadi tersangka. Usai sebelumnya dilaporkan dengan tudingan ikut mempromosikan akun judi online. Lantas, akankah atas adanya aduan tersebut, artis berinisial W dan N akan dilakukan pemeriksaan? Kami tetap mendukung Barreskrim Mabes Polri dan meminta atensi khusus kepada Pak Kapolri juga untuk segera menuntaskan kasus-kasus judi online dan maupun promosi judi online yang melibatkan artis-artis Indonesia. Dan kami inginkan Barreskrim Mabes Polri untuk segera juga memanggil kembali artis inisial W dan N supaya menelusuri apakah mereka terlibat dalam kasus promosi judi online. Kalau memang pun mereka terlibat, ya semoga kasus ini bisa diselesaikan dan status mereka bisa dinaikkan sebagai tersangka. Ya kita berharap juga ada sejumlah artis-artis yang lain dan kita minta juga Barreskrim usut tuntas maupun selegram yang mempromosikan judi online. Yang harapan kita sebagai relawan Indonesia Bersatu supaya kasus-kasus yang melibatkan artis Indonesia dalam hal ini promosi judi online dituntaskan gitu. Jangan sampai nggak dituntaskan gitu. Kita minta kepastian hukum, apalagi ini kan sudah menjadi atensi daripada pemerintah dan Presiden Republik Indonesia. Maka yang kami harapkan, sangat berharap agar artis W dan N bisa dipanggil kembali dan didalami apakah mereka terlibat. Kalau mereka terlibat, kita minta Barreskrim juga untuk menaikkan statusnya untuk menjadi tersangka. Biar publik bisa melihat bahwa ini adalah keseriusan daripada Mabes Polri dan kepada Bapak Kapolri untuk mengusut kasus tuntas yang melibatkan artis-artis Indonesia dalam promosi judi online. Ya, kami berharap kasus ini dituntaskan dan tidak jalan di tempat. Jangan sampai kasus ini dipetieskan, ada upaya-upaya atau oknum-oknum yang ingin melindungi artis-artis tersebut. Kita ingin terbuka semua, apalagi ini sudah menjadi atensi kasus judi online kan itu. Ya iyalah, Gugat balik nggak? Dari bulan Guritno juga manajernya bilang korban kan dia juga. Tahu. Kalau kita tahu, setelah itu saya tahu, nah baru saya marah sama asisten saya ngasih. Bahkan duitnya juga nggak gede. Para artis yang memarketingkan ini nggak paham. Yang penting kan namanya uang masuk dari jasa marketing kan mereka terima. Nih ada, coba iklankan ini, game ini. Ya mereka nggak sadar kalau itu adalah judi, tapi mereka iklankan dengan harapan dapat uang iklan masuk ke mereka. Ya wajar-wajar aja mereka begitu. Jadi ada yang secara sengaja mengetahui bahwasannya ini judi, tapi banyak juga yang nggak tahu kalau yang mereka marketingkan adalah game-game yang sifatnya perjudian. Nah, jadi kalau artis ini tidak tahu, tentunya Barreskrim juga nggak serta-merta memproses hukum mereka karena ketidaktahuannya ya mereka mungkin pada tingkat pertama diperjelas atau Barreskrim, Mabes Polri memberikan saran-saran atau nasihat ini bahwasanya yang ini judi, jangan diiklankan lagi. Jadi hukum itu nggak serta-merta kemudian menghukum atau mempidanakan mereka ini yang mungkin kebetulan mereka nggak ngerti kalau itu judi online. Kalau dibilang legal ilegal sekarang kita balik lagi dilihat dari unsurnya.
Ya contoh kayak misalnya kita masuk rumah, tapi udah diizinkan, itu kan masuknya legal ya jatuhnya ya. Tapi kalau misalnya tidak diizinkan, itu masuknya ilegal. Nah balik lagi, kita mesti telusurin unsur-unsurnya itu masuk atau tidak. Dia di legal atau ilegalnya. Tapi kalau menurut saya kalau media sosial itu kan otomatis biasanya ada memfilter ya dari suatu penyelenggara si media sosialnya. Contoh kayak YouTube atau Instagram, pasti kan dia memfilter. Kalau seandainya kita memposting suatu postingan atau konten, biasanya kalau misalnya itu tidak layak, itu biasanya kan langsung di-ban atau dihapuskan kan. Berarti kalau misalnya sudah masuk dan sudah terposting, itu kan jatuhnya kayak legal ya jatuhnya sih, lebih tepatnya sih ke situ sih. Maraknya peredaran judi online yang kini menyasar lapisan masyarakat dari berbagai kelas membuat pemerintah mengambil keputusan tegas dengan membentuk satuan tugas untuk memberantas judi online. Mengingat perilaku masyarakat yang bermain judi online sudah begitu mengkhawatirkan. Kasus seorang polwan yang membakar suaminya hidup-hidup karena judi online hingga temuan mengejutkannya jika ada anggota dewan yang aktif bermain judi online memang mengejutkan. Lantas, seperti apa kajian pemerintah dalam menanggulangi maraknya judi online yang membuat banyak penggunanya oleng? Kalau bagi saya, judi online ini sebenarnya adalah bagian dari hasil dari perilaku masyarakat yang kemudian sakit. Jadi masyarakat kita punya perilaku, tapi kemudian sakit. Sakitnya ini ya namanya judi. Salah satu perilaku penyakit perilaku adalah judi, karena judi ini kemudian menjadi hobi. Nah, judi ini memang hasilnya adalah merugikan orang per orang, merugikan keluarga, merugikan masyarakat. Tapi ini kan mewabah. Jadi judi ini adalah penyakit yang sekarang mewabah di Indonesia. Kita ambil contoh, ada satu polwan yang bunuh suaminya karena suaminya judi online kan, dibakar begitu. Ada juga yang bunuh diri karena judi online begitu. Ada juga kemudian yang cerai gara-gara judi, tingkat perceraian di suatu wilayah tinggi karena laki-lakinya doyan judi begitu. Nah, ini adalah perilaku yang kemudian di dalam masyarakat dianggap sakit. Tapi ini membawa, namanya penyakit kan kadang-kadang mewabah dan menular. Jadi itu dia, kita melihatnya judi seperti itu sekarang. Menjadi seperti habit. Kita tidak etis mengatakan ini habit, tetapi ini menjadi hidup atau unsur dalam budaya kita. Faktanya, dari mulai zaman Soeharto paling pendek saja kita hitung, yang saat itu SD/SB diperkenankan dan diizinkan, sampai hari ini nggak berhenti itu judi. Nah jadi kita hendak mengatakan begini, kalau memang dia sudah tidak bisa dihentikan karena memang manusia dalam pikiran, dalam niat dan dalam mungkin gapaian hendak mendapat sesuatu kan jalan cepat, dalam konteks bertarung atau untung-untungan, ya memang harus bisa dicari terminologi atau cara berbeda untuk membuat judi ini tidak seharam-haram yang kita pikirkan hari ini. Karena memang buktinya dia akan ikut mempengaruhi uang negara dan uang publik. Faktanya, jika ada 500-600 triliun uang dari siklus judi sampai hari ini beredar, kita bisa bayangkan tentu jangan-jangan uang itu ada yang saya makan, uang itu ada yang dimakan orang lain, uang itu ada yang digunakan oleh orang-orang lain. Jadi kita mau sebut kalau sudah sedemikian luar biasa dampaknya, mungkin dampak buruknya terhadap moral, terhadap peraturan larangan judi, tetapi ternyata dampak ekonominya luar biasa. Judi ini di Indonesia, judi ini di Indonesia kan dianggap suatu tindak pidana, dianggap sesuatu yang melanggar hukum. Makanya terhadap judi ini ditangani oleh Bareskrim, ya banyak di Bareskrim, di Polda, di pokoknya di kepolisian lah, di tingkat penyelidikan itu menangani tentang judi.
Tapi ini karena dia adalah sifatnya kolosal dan mendunia, artinya lintas negara. Ini tentunya Bareskrim juga banyak mengalami kesulitan dalam menyidik kasus-kasus judi online yang ada. Begini, judi online misalnya di Indonesia dilarang dengan Undang-Undang ITE di negara Indonesia. Tapi di negara lain itu belum tentu judi online itu dilarang. Misalnya di Muang Thai legal aja, misalnya di Malaysia mungkin juga bisa legal, di Taiwan atau di Vietnam juga dianggap legal. Judi itu yang seperti definisi 303 sudah tidak tepat disampaikan atau dikategorikan terhadap judi online. Judi online sekarang lebih pada orientasi, kami pikir seperti pola arisan pada masa lalu. Jadi banyak orang berkumpul, berpeluang yang dapat kocokan kalau zaman dulu itu segelintir. Coba kita asumsikan ke arah situ gitu. Bukan kami pro, sekali lagi tidak. Sekali lagi kami mengatakan bahwa ada pemikiran mengapa tetap tumbuh kembang judi. Tentu faktanya rakyat kita hidup di situ. Rakyat kita ada di dalam itu. Rakyat kita ikut di situ. Ingat bahwasanya judi online ini bukan terjadi di wilayah Indonesia, bandar-bandarnya atau penyelenggaranya, tapi rata-rata banyak di negara-negara lain yang di mana judi masih dianggap legal, bukanlah tindak pidana. Jadi itulah kesulitannya. Kita bisa lebih moderat memikirkan bagaimana teknologi yang menggunakan metode untung-untungan atau pertarungan atau pertaruhan ini bisa menjadi lebih terukur, tidak menimbulkan dampak yang luar biasa seperti si poluan polisi itu membakar suaminya yang polisi begitu. Atau ada banyak orang bunuh diri hanya karena dikejar utang sebab bermain judi. Judi online yang masuk ke Indonesia dengan menunggangi kemajuan teknologi memang sulit dihentikan, seperti air bah yang sulit dicegah. Perlunya kesadaran dan edukasi, meski terobosan pemerintah memandang judi online juga dinanti. Menilik ke belakang, perjudian sempat dilegalkan di Jakarta pada masa kepemimpinan Ali Sadikin. Lantas, akankah ada gebrakan baru yang dilakukan pemerintah dalam mengelola permasalahan judi online saat ini? Mungkinkah perjudian akan kembali dilegalkan seperti yang pernah dilakukan Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin? Banyak sekali game yang kemudian dikonversi menjadi game yang sifatnya ada perjudiannya. Jadi setiap permainan atau game itu bisa dikonversi menjadi perjudiannya kalau memakai uang untuk sebagai taruhannya. Zamannya Pak Ali Sadikin juga kan dulu kan judi boleh kan begitu. Ya boleh kan gitu. Ya itulah kemudian yang ini. Jadi ya begitu. Di dunia ini judi sulit diberantas kok, karena judi itu sebenarnya bagian dari adu nasib secara cepat, kadang beruntung, kadang rugi kan gitu kan. Ini sebenarnya judi yang mengandung jebakan. Siapa yang ikut judi ini secara psikologis kejiwaannya kemudian tersedot menjadi hobi yang susah dilepaskan karena menjadi adiktif. Secara kejiwaan, judi online seringkali membuat situasi di mana orang yang ikut judi online ini menjadi terbawa kejiwaannya menjadi adiktif sehingga bisa mengorbankan apa aja. Kita harus lebih bisa fleksibel berpikir tentang apa itu judi. Karena undang-undang KUHP kita tentang pasal 303 dan 303 bis tentang permainan ketangkasan itu harusnya mengalami pelebaran atau pelembutan definisi, atau harus dicari dengan terminologi yang lain yang tidak dengan terbuka merusak moral, tapi jangan tidak juga judi ini menjadi seenaknya tumbuh gitu ya. Nah, tentu harus ada pemikiran dari berbagai sektor, berbagai pihak, orang-orang yang cerdik, kemudian orang-orang yang di bidang keagamaan untuk memikirkan seperti apa hal ini harus dikaji begitu. Kita tuh juga tidak bisa mengatakan kita bangsa yang suci karena kita pernah mengalami DKI Jakarta dibangun dengan judi yang resmi begitu ya, judi yang resmi loh. Lalu kita tidak bisa mengatakan Malaysia buruk karena ada Genting Island di sana. Itu dihalalkan, dipersilakan, diperbolehkan gitu, resmi begitu.
Jadi sebenarnya kita jangan terjebak pada kita salah menempatkan judi hanya karena pemikiran segelintir orang, karena faktanya jutaan orang bermain judi begitu. Nah ini kita mau coba lihat di DPR itu kurang lebih 575 anggota DPR RI. Apa nggak pernah memikirkan definisi judi itu untuk dirubah? Karena memang jutaan orang sudah hidup sehari-hari dengan judi. Fakta-fakta dari kasus-kasus yang timbul tengah-tengah masyarakat yang diberitakan, ini adalah suatu fakta bahwa judi ini melekat di dalam kehidupan sehari-hari kita. Mungkin bukan kita pribadi, tetapi orang-orang di luar kita. Jumlahnya jutaan loh. Bagaimana uang 500 sampai 600 triliun terkumpul 1 tahun berputar, itu tentu puluhan juta orang yang bergerak di situ. Perkembangan teknologi sangat cepat sekali berubah. Kecepatan perubahan teknologi tidak dibarengi dengan kecepatan perubahan fondasi-fondasi undang-undang atau hukum, sehingga hukum ini seringkali terlambat mengantisipasi ini. Ya, judi online sudah berkembang, undang-undangnya baru dibuat. Bahkan undang-undang tentang judi online itu baru disahkan ya Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 ya, Undang-Undang ITE yang baru. Ada games yang bisa disebut olahraga. Itulah namanya electronic sport, e-sport. Nah, itu peradaban yang mau kita adopsi dan sudah kita amini. Dunia dan Indonesia sudah ikut di dalamnya. Itu perubahan loh. Dari yang fisik disebut olahraga, sekarang non fisik disebut olahraga. Pertanyaannya, masihkah kita harus mengadopsi definisi judi yang lalu-lalu ketimbang kita mau melakukan perubahan seperti definisi olahraga itu? Ini harus kita berani melakukannya. Kalau itu tidak kita lakukan, kita akan terus menggerutu, menggunakan pola pikir jadul untuk menilai judi online pada saat zaman milenial, zaman high tech ini. Ini yang kita sebut, kita tidak mau terjebak pada ukuran yang berbeda terhadap hal yang diukur. Judi dulu yang dikenal dengan judi bertaruh, ada uang, ketika duduk bareng ketangkep tangan. Nah sekarang kalau online gimana mengatakan itu judi seperti itu? Bertaruh udah nggak uang lagi, jangan-jangan Bitcoin. Bertaruh sudah tidak uang lagi, jangan-jangan menggunakan kuota. Nah ini kan menjadi polemik. Apa yang hendak kita katakan di sini adalah sayang uang 500 sampai 600 triliun per tahun, ketika itu ambiar, tidak pernah diserap oleh negara untuk kepentingan rakyat atau publik. Coba kita cari formulasi bagaimana supaya uang yang beredar seperti ini bisa diserap dengan positif. Kan tidak harus bahwa uang hitam itu selamanya hitam, tetapi ketika uang hitam itu diserap menjadi putih, itu layaknya uang-uang hasil kejahatan, baik korupsi, tidak pidana narkotika, prostitusi, dan trafficking, kan dirampas negara. TPPU kejahatan-kejahatan itu kan dirampas negara, itu kan uang hitam. Negara ambil tuh, bisa. Nah kenapa itu tidak dilakukan terhadap judi? Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Camp In Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.